Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang fawaidus sholati wa samratuha, faidah sholat dan buahnya sholat. Sholat yang khusyuk itu akan menghasilkan buah atau faidah. Ada 6 faidah sholat. Yang 6 ini antara satu dengan yang lainnya itu saling terkait, dan kesemuanya itu bermuarakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat terakhir bermuaranya segala sesuatu. Jadi 6 faidah sholat itu antara satu dan yang lainnya selalu berkaitan. Yang satu mengantarkan pada faidah yang kedua, faidah kedua mengantarkan pada faidah ketiga, faidah ketiga mengantarkan kepada faidah keempat, 4 ke 5 dan 5 ke 6. Semuanya selalu terkait. Nah, dari ke-6 faidah sholat itu, yang pertama adalah as-sholatu mutahhiratun lil qulubi, bahwa sholat sejati, sholat hakikat, sholat yang benar-benar menegakkan sholat, bukan sekedar sholat, itu akan menyucikan hati dari segala keburukan dan dari sifat-sifat tercela. Karena sholat yang hakikat, sholat yang benar, itu di dalamnya ada rasa rendah hati, rendah hati di hadapan Allah. Karena ketika dia sedang sholat itu hatinya menyaksikan keagungan Allah, sehingga hati tadi kemudian terasa rendah, hina dan kecil. Bila hati telah merasa rendah dan hina di hadapan Allah, maka segala penyakit rohani itu akan hilang. Karena sesungguhnya sumber dari segala penyakit rohani itu adalah keinginan atau merasa tinggi dan mulia. Jadi ketika seseorang dalam hatinya masih ada keinginan untuk mulia, tinggi, serba paling hebat, paling segala-galanya, itu sesungguhnya merupakan sumber dari segala penyakit. Maka ketika dia telah benar-benar sholat, tinggi hati atau merasa unggul dibanding dengan yang lainnya itu akan hilang. Karena di hadapan Allah yang besar hanya Allah, selain Allah semuanya kecil. Dan itu makna dari takbir yang kita baca di dalam sholat. Jadi bacaan yang diulang-ulang di dalam sholat sejak awal sampai akhir itu adalah bacaan Allahu Akbar. Artinya di dalam sholat itu kita menyadari bahwa yang besar itu hanya Allah, selain Allah semuanya kecil gitu. Nah, tetapi dalam diri manusia itu memang ada yang namanya nafsu, dan nafsu ini oleh Allah diciptakan dari alam kemuliaan. Maka kecenderungannya nafsu itu juga selalu ingin mulia, ingin tinggi, paling tidak dia ingin diakui. Jadi Allah itu menciptakan makhluk yang namanya nafsu. Nah, nafsu itu Allah ciptakan dari alam kemuliaan,
nafsu itu kemudian Allah letakkan ke dalam diri manusia. Kalau kemudian nafsu itu menguasai diri manusia, maka manusia itu pun juga akan selalu ingin tinggi, ingin mulia, ingin serba paling. Nah, di dalam sholat, nafsu yang keinginannya serba mulia, serba tinggi ini dipaksa oleh Allah untuk merasa rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah. Maka sholat itu menjadi pintu masuk untuk bisa bertemu lagi kepada Allah. Di nafsu yang pada mulanya berasal dari Allah, itu kalau kepingin kembali lagi ke Allah, syaratnya dia harus merasa rendah dan hina di hadapan Allah. Kalau nafsu itu masih merasa tinggi dan mulia di hadapan Allah, dia tidak akan bisa kembali ke Allah, karena dia telah menyaingi Allah. Nah, merasa hebat, merasa mulia, merasa paling, itu adalah penyakitnya orang yang rajin ibadah, Pak. Ya. Jadi ketika kita sudah tekun ibadah, istiqomah jamaah, ini juga harus mewaspadai adanya penyakit yang akan muncul. Penyakit yang muncul apa? Ujub, bangga diri, ya. Merasa jadi orang soleh, menjadi orang baik. Nah, ini kalau dibiarkan nanti kemudian akan tinggi hati. Nah, padahal kita di hadapan Allah tidak boleh tinggi hati, harus merasa rendah hati. Nah, terkait dengan hal ini ada pengalaman pribadi dari Sultanul Aulia, rajanya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menceritakan perjalanan rohaninya bahwa beliau telah mendatangi beberapa pintu menuju Allah. Ternyata semua pintu itu penuh sesak dengan orang-orang yang ingin masuk lewat pintu itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menemukan pintu yang peminatnya sangat sedikit. Padahal pintu itu juga menuju Allah. Apa itu? Pintu merasa hina dan rendah di hadapan Allah. Jadi ketika seseorang bisa merasa rendah hati di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, maka yang demikian itu akan menjadi pintu masuk menuju Allah, dan peminatnya hanya sedikit, disaingannya hanya sedikit. Kalau pintu-pintu yang lain, Pak, itu berdesak-desakan karena peminatnya banyak. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir memberikan bimbingan kepada para santrinya agar lewat pintu itu. Kenapa? Ini peminatnya cuma sedikit, jadi dengan mudah kamu bisa memasukinya. Kalau pintu-pintu yang lain itu sudah penuh sesak karena banyaknya peminat. Di antara pintu yang masih sepi, ya, untuk ketemu dengan Allah itu adalah melalui pintu merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Nah, rasa yang seperti itu akan muncul ketika seseorang menjalani ibadah sholat. Nah, jadi kalau sudah merasa hina di hadapan Allah, dia akan ketemu dengan Allah. Tapi kalau masih merasa mulia, merasa besar, maka perasaannya itu akan menghalangi dia untuk bertemu Allah dan akan ditolak untuk menghadap Allah. Dan resikonya kalau sudah ditolak dan dihalang-halangi oleh Allah, dia akan jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, dia akan dikuasai oleh syahwat jasmani dan akhlaknya menjadi akhlak setan. Kalau sudah seperti itu, seseorang menjadi orang yang memiliki budi pekerti yang buruk dan jauh dari orang-orang yang memiliki budi pekerti yang mulia. Maka orang harus selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita diizinkan, ya, diizinkan untuk menghadapnya, diizinkan untuk sowan menghadapnya. Fa idza aradallahu ayyarhamaha bil qurbi min janabihi wal wuqufi bi babihi, ketika Allah menghendaki untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang hamba, dalam bentuk si hamba tadi akan didekatkan oleh Allah dan diizinkan untuk hadir di depan pintunya Allah. Alhamaha sholata,
maka Allah akan mengilhamkan kepada si hamba tadi untuk mau menjalani ibadah sholat. Wa habibha ilaihi, dan Allah memberikan rasa senang kepada si hamba tadi untuk menjalani ibadah sholat. Jadi gini ya, kalau kita oleh Allah masih diizinkan untuk mendengar panggilan azan, ketika mendengar panggilan azan kemudian hati kita bergerak, ada keinginan untuk memenuhi panggilannya, itu menandakan bahwa Allah sedang menyayangi kita. Maka harus bersyukur, Pak, ya. Kita harus bersyukur kalau telinga kita ini masih dimampukan oleh Allah untuk mendengar suara azan. Karena walaupun azannya pakai speaker dan kencang sekali suaranya, tidak semua orang muslim bisa mendengar suara azan. Ya, banyak nggak dengar, Pak, nggak dengar. Ya. Ada juga yang dia mungkin dengar tapi tidak ada rasa keinginan untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Nah, hati yang model seperti ini itu menandakan dia sedang dijauhi oleh Allah. Jadi bukan hanya orang yang menjauh, tapi Allahnya yang menjauh. Allah memang nggak pengen ngundang dia, sehingga walaupun suara azan dengar, dia tidak mendengar. Walaupun dia mendengar, tidak ada keinginan untuk mendatangi. Kenapa kok nggak ada keinginan untuk mendatangi? Karena memang dia tidak diundang oleh Allah. Ya, sekali lagi tidak diundang oleh Allah. Karena sebenarnya yang butuh itu kita, bukan Allah. Yang butuh sholat itu kita, bukan Allah butuh dengan sholat kita. Loh, seluruh manusia ini tidak sholat, Allah itu tetap Tuhan kok. Ya, seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai nanti akhir zaman tidak ada yang ibadah, Allah tetap Tuhan. Allah tidak butuh sama sholat kita. Ya, makanya bersyukurlah kita kalau kita masih diberikan telinga yang mampu mendengar azan, hati yang mau ada keinginan memenuhi panggilan azan. Itu pertanda Allah sedang mencurahkan rahmatnya ke dalam diri kita. Tidak hanya itu saja, wa habibha ilaihi, dan Allah memberikan rasa senang dalam hati kita untuk menjalani ibadah sholat. Nah, yang dimaksud dengan senang menjalani ibadah sholat itu, Pak, bukan senang dengan imamnya, bukan senang dengan lagunya bacaan, bukan senang dengan tempatnya yang indah, sound systemnya yang enak, bukan itu. Karena itu semuanya makhluk. Yang dimaksud dengan senang sholat itu adalah karena ketika sholat dia punya kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Gitu lah ya. Kenapa kok dia senang sholat? Karena dengan sholat itulah kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Maka dimanapun dia sholat ya terasa senang. Tidak ada bedanya sholat di Al-Furqan dengan di Masjidil Haram, sama aja. Kenapa? Ketika kita di Masjidil Haram sholatnya dipanggil oleh Allah, sholatnya nyembah Allah. Di Al-Furqan ketika sholat ya dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah, dan juga sholatnya nyembah Allah. Nah, orang-orang kadang-kadang ya masih banyak yang kalau di Masjidil Haram terasa senang, tapi kalau di luar Masjidil Haram tidak senang. Berarti orang yang seperti itu belum senang sholat, dia baru senang dengan tempatnya, ya, baru senang dengan temannya banyak, imamnya bagus, suaranya indah, baru senang dengan itu tertipu itu masih tertipu oleh makhluk, belum senang dengan Allahnya. Loh, kalau senang dengan Allah, Bapak sholat di tengah pasar itu rasanya sama dengan di depan Ka'bah, ya. Di sholat di tengah pasar rasanya sama dengan ketika kita sholat di depan Ka'bah. Itu kalau sudah senangnya sama Allah, gitu. Jadi sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan telinga yang mampu mendengar azan, hati yang tergerak untuk memenuhi panggilan azan. Karena panggilan azan itu walaupun syariatnya, lahiriahnya dikumandangkan oleh muadzin di masjid atau musola, tapi hakikatnya itu adalah panggilan undangan kasih sayang dari Allah. Ya. Hatta idza tataharat minadzunubi wa muhiyat anhal masawi wal uyub qarubat min hadratil habibi wa munajatil qoribi. Sehingga ketika
hati seseorang telah suci dari berbagai macam jenis dosa, kemudian keburukan-keburukannya, aib-aibnya sudah dihapus, maka dia akan dekat dengan Allah, dekat dengan zat yang maha dekat, dekat dengan kekasihnya. Faqara'atil baba, maka dia digambarkan seakan-akan orang yang sudah mengetuk pintu, ya, mengetuk pintu untuk masuk di dalamnya. Wa talabat raf'al hijabi, dan dia telah berkeinginan untuk membuka hijab, membuka tirai yang menghalangi antara dia dengan Allah. Wa hadza mana qaulihi wastiftahun li babil ghuyubi, bahwa salah satu buahnya sholat itu adalah kunci masuk dalam pintu alam gaib, ya, kunci masuk dalam pintu alam gaib. Nah, wahiyya natijatu saniyatu min nataiji sholati, dan ini merupakan buah sholat yang kedua dari keenam buah. Jadi buahnya sholat yang pertama mensucikan hati, yang kedua menjadi sarana masuk ke alam gaib. Nah, terus alam gaib itu apa? Al muradu bil ghuyubi asrarul malakuti wa asrarul jabaruti. Yang disebut dengan hal-hal yang gaib itu adalah rahasia-rahasia alam malakut dan rahasia-rahasia alam jabarut. Jadi alam itu ada beberapa macam. Yang saat ini kita tempati itu namanya alam musyahadah, alam yang bisa disaksikan, ya. Yang saat ini kita tempati alam dunia itu alam syahadah. Nah, alam fisik, nah, alam fisik juga bisa diserap oleh yang fisik. Nah, nanti ada lagi yang namanya alam malakut. Ini alam yang bersifat rohani, yang bisa mengenali juga rohani kita. Nanti ada lagi di atasnya alam jabarut. Nah, orang yang sholatnya benar-benar menegakkan sholat, bukan sekedar sholat. Ketika sholat itu dia akan diizinkan oleh Allah untuk mengetahui alam-alam malakut dan alam jabarut. Makanya kita sering mendengar as-sholatu mi'rajul mu'minin, ya, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Ya, jadi kalau dulu Rasulullah Isra Mi'raj, ya, maka kita sebagai umatnya juga diberikan untuk Mi'raj. Kapan itu? Yaitu saat kita menunaikan ibadah sholat. Di pas kita sholat itu jasadnya ada di masjid, rukuk dan sujud, tapi ruh kita telah terbang, ya, telah Mi'raj menemui Allah, atau paling tidak, ya, sedang berkeliling di alam malakut atau alam jabarut. Nah, wa inna makanati sholatu istitahan li babil ghuyub limastamalat alaihi min tathhirid dhahiri wal batin. Adapun alasan mengapa keberadaan sholat itu bisa menjadi kunci masuk pintu alam gaib, karena di dalam sholat itu, ya, terdapat penyucian lahir dan penyucian batin, ya. Jadi ketika kita menjalani ibadah sholat itu yang suci bukan hanya lahir kita, tapi batinnya pun juga ikut suci, ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama, ya, namanya Muhammad bin Ali At-Turmudi Al-Hakim radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ta'allahul muwahhidina ila hadhihi shalawatil khamsi. Kata Muhammad bin Ali At-Turmudi, Allah telah mengundang orang-orang yang mengesakannya untuk menunaikan sholat 5 waktu, rahmatan minhu alaihim, yang mana undangan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang mengesakan Allah. Kayak tadi itu, ya. Jadi ketika telinga kita masih diizinkan mendengar suara azan, kemudian hati kita digerakkan untuk memenuhi panggilan azan, maka ketahuilah bahwa yang dengan ini kalian sedang mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Maka harus bersyukur, ya, harus bersyukur, karena walaupun suara azannya kenceng, tidak semuanya mendengar. Yang mendengar tidak semuanya mendatangi, dan kita dipilih. Kita oleh Allah telah dipilih.
selain mendengar juga mendatangi undangan. Harus bersyukur, Pak, ya. Harus syukur, harus senang. Nah, kalau kita sudah mendatangi undangan Allah, wahaya alahum fiha anwa'a diyafati. Kemudian di dalam sholat itu Allah telah menyediakan aneka macam suguhan, ya, aneka macam suguhan. Jadi Allah itu ngundang, enggak kok terus diundang terus enggak disediani apa-apa, tidak. Allah itu maha pemurah, Pak. Ya, Allah itu maha pemurah. Ketika ngundang kita, begitu kita mau datang, oleh Allah juga disediakan suguhan, ya, hidangan. Liyanala abdu min kulli qaulin wa fi'lin syai'an min atoyahu, agar setiap ucapan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika sholat itu dia mendapatkan sesuatu dari pemberian Allah. Jadi setiap gerakan, setiap bacaan yang kita lakukan di dalam sholat, Pak, itu oleh Allah akan diganti dengan pemberian, ya, dengan pemberian. Fal af'alu kal at'imati, maka gerakan-gerakan sholat itu digambarkan seperti makanan, ya. Gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam sholat, mulai angkat tangan ketika takbiratul ihram, bersedekap, ya, angkat tangan ketika mau ruku, angkat tangan ketika i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Setiap gerakan itu oleh Allah nanti akan diganti dengan pemberian yang digambarkan seperti makanan. Ya. Wal aqwalu kal asribati, sementara bacaan-bacaan di dalam sholat, mulai bacaan takbiratul ihram itu Allahu Akbar sampai assalamualaikum warahmatullah, itu digambarkan seperti aneka macam jenis minuman. Maka orang yang menunaikan ibadah sholat itu sesungguhnya dia sedang menikmati hidangan Allah, baik dalam bentuk makanan maupun minuman. Jadi gerakan-gerakannya digambarkan seperti makanan, bacaan-bacaan di dalam sholat diserupakan dengan aneka macam jenis minuman, sehingga orang kalau habis makan dan minum itu tentunya terasa sehat, ya, terasa sehat. Maka harusnya kita ini kalau habis sholat juga terasa enak, terasa nyaman. Kenapa? Karena habis makan, habis minum, gitu ya. Dan badan kita tidak gampang sakit. Kenapa? Karena makanannya terjamin, minumannya juga bergizi. Maka orang yang tekun ibadah sholat itu jarang sakit, Pak. Kenapa? Fisiknya ini kebutuhannya terpenuhi, ya. Gizi rohaninya terpenuhi. Nah, selama ini kita kan cuma memperhatikan gizi jasmani, ya, 4 sehat 5 sempurna, hanya itu aja. Ya, kalau cuma yang dibahas itu, apa bedanya kita dengan kambing? Kambing juga hanya seperti itu kebutuhannya. Padahal kita ini makhluk yang selain jasmani ada rohaninya, ya. Jadi makanan diri kita itu bukan sekedar makanan 4 sehat 5 sempurna, tapi ada dalam ibadah sholat, ya. Gerakan-gerakannya itu digambarkan seperti makanan. Kemudian bacaan-bacaan di dalam sholat digambarkan seperti aneka macam jenis minuman, sehingga orang yang habis sholat itu seperti orang yang habis makan dan minum, sehingga tampak segar, wajahnya berseri-seri, gak gampang stres, gak gampang sakit, gitu loh, ya. Loh, kalau sudah rajin sholat kok masih gampang stres, itu ya karena sholatnya belum khusyuk, ya. Sudah tekun sholat kok masih gampang sakit-sakitan, gampang stres, berarti belum khusyuk. Ini tadi kan menceritakan buahnya sholat khusyuk, ya, buahnya sholat khusyuk. Maka mari, ya, kita belajar terus, ya, belajar terus supaya sholat kita ini semakin berkualitas. Jadi orang yang tekun sholat, ia akan memiliki fisik dan rohani yang sehat. Wahya arsul muwahhidin, makanan dan minuman yang Allah sediakan di dalam sholat itu merupakan hidangan buat orang-orang yang mengesahkan Allah. Hayya aha Rabbul Alamin, yang Allah Rabbul Alamin telah sediakan li ahli rahmatihi, buat orang-orang yang memang berhak mendapatkan curahan rahmat Allah.
dan itu terjadi fi kulli yaumin khamsa marotin, sehari semalam sebanyak 5 kali. Jadi kalau kebutuhan jasmani kita sehari semalam kita makan 3 kali, ternyata kebutuhan rohani kita jauh lebih banyak. Minimal ya, kalau kita hanya sholat yang fardu saja, kita telah memberikan makanan rohani dalam diri kita itu sebanyak 5 kali ya, sebanyak 5 kali. Karena nanti yang akan menghadap Allah itu kan rohani kita loh Pak ya. Kalau jasmani kita itu begitu dikubur selesai ya, secantik apapun, seganteng apapun, orang kalau mati ya ujung-ujungnya cuma dikubur terus jadi makanan cacing tanah, udah selesai. Nah sementara rohani kita lah yang akan sowan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dikasih gizi, dikasih asupan, salah satunya melalui ibadah sholat ya. Hatta la yabqa alaihim danasun minal aghyar, karena hidangan ini oleh Allah disediakan sehari semalam sebanyak 5 kali. Akhirnya si hamba itu benar-benar dalam kondisi sehat, bersih dari segala macam jenis penyakit, enggak kekurangan gizi ya. Kenapa? Karena gizinya telah terpenuhi hari semalam sebanyak 5 kali, bersih. Nah, bersih dari segala macam dosa, bersih dari segala selain Allah. Fa idza tatoharo, maka tatkala telah menjadi bersih apa al-dhahiru lahiriah kita, bitoharoti sebab disucikan al-khisyati dengan penyucian yang bersifat indrawi, wal batinu dan juga batin kita menjadi suci bitoharoti sebab disucikan al-makniyati yang bersifat maknawi, istahaqqa dukhola ila hadrati qudsiyati, maka orang tersebut akan memiliki hak untuk bisa hadir di hadapan Allah yang maha suci. Jadi ketika kita sholat itu kan dimulai dari mensucikan lahiriah kita ya. Pertama untuk lahiriah kita ini, jasmani kita ini harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Hadas kecil dihilangkan dengan cara wudhu, hadas besar dihilangkan dengan cara mandi. Nah setelah kita suci dari hadas kecil dan hadas besar, juga harus suci dari aneka macam najis. Apanya yang harus suci dari najis? Pertama tubuh kita, yang kedua pakaian kita yang kita kenakan di dalam sholat, yang ketiga tempat kita sholat. Jadi tubuh ya, pakaian yang dikenakan dan tempat untuk sholat juga harus suci dari najis. Nah ketika ini sudah kita lakukan, itu berarti secara lahiriah kita sudah suci. Kemudian selain itu kita juga harus mensucikan batin kita ya. Ketika mengucapkan takbiratul ihram, kita mengakui bahwa yang agung hanya Allah, sehingga penyakit takabur yang ada dalam diri kita hilang ya, hilang disebabkan kita telah mengakui yang maha agung hanya Allah. Ketika kita baca tasbih, mengakui yang maha suci hanya Allah, selain Allah tidak suci. Nah, dan seterusnya. Itu cara mensucikan yang bersifat maknawi yang ada di dalam bacaan-bacaan sholat. Nah kalau semuanya sudah dilakukan, kita menjadi hamba yang suci lahir, suci batin. Karena lahir batinnya sudah suci, akhirnya diizinkan untuk menghadap Allah yang maha suci. Dan Allah itu maha suci, maka hanya bisa dihadapi oleh mereka yang suci ya. Yang diizinkan masuk itu ya hanya mereka yang suci. Nah yang suci itu yang tidak membawa apa-apa ya, yang membawa apa-apa berarti dia akan dikotori oleh apa yang dibawa itu. Makanya kemarin ketika kita menjelaskan tentang tingkatan orang khusyuk ya, itu diantaranya supaya kita khusyuk itu kalau sholat menghadap Allah, segala sesuatu selain Allah harus ditinggalkan. Di sebelum niat itu Pak, sebelum niat itu tata dalam hati kita ya, ya Allah segala urusanku aku serahkan kepadamu, aku ingin menghadap kepadamu dengan tanpa membawa segala persoalan. Itu bisa khusyuk nanti. Dan nanti kalau sudah selesai sholat baru persoalan itu ditangani lagi. Tapi pas sholat
jangan terpikirkan untuk membawa segala persoalan. Nah, yang kemarin saya contohkan seperti kalau kita diundang Pak Presiden, terus kebetulan kita ini jadi tukang bakso, ya kita datang diri kita saja, ndak usah sambil bawa gerobak bakso. Nah kita ini mentang-mentang tukang bakso diundang presiden terus masuk ke istana bawa gerobak, ya ndak boleh. Nah kita begitu, kita ini sering ngadep Allah sambil membawa segala persoalan keluarga, persoalan masyarakat, persoalan diri kita sendiri, semuanya kita bawa menghadap Allah. Ya akhirnya bukan konsentrasi menghadap Allah, tapi malah sibuk mikirin urusan kita sendiri, sehingga habis sholat ya tambah ruwet, ya tambah ruwet. Nah, karena pas sholatnya nggak bisa ketemu dengan Allah, jadi sinyalnya nggak nyambung ke Allah, nggak connect, ya. Karena ya tadi ibaratnya menghadap presiden mentang-mentang tukang bakso sambil bawa gerobak bakso, padahal harusnya gerobak bakso ini kan ditinggal di luar, yang ngadep presiden orangnya saja. Nah, kita harus begitu, belajar seperti itu. Jadi kalau sudah suci lahir suci batin, kita punya hak untuk masuk menemui Allah yang maha suci. Fa awwalu ma yatahaffu bihi qurbuhu ilal babi wa simul khitabi ahbabi miwaro hijabin. Kemudian ketika seorang itu sudah masuk ketemu dengan Allah yang maha suci, maka Allah akan menganugerahkan kepada si hamba tadi pertama, yaitu dia dekat dengan Allah. Setelah dekat, dia dengar dengan firman Allah. Artinya itu dia bisa bercakap-cakap dengan Allah melalui hatinya, ya bukan melalui lisannya. Walaupun dekat dan dia bercakap-cakap bersama Allah itu baru terjadi di balik hijab, tapi dia sudah sangat senang, ya. Fayatamata'u bimunajatil ahbabi waladaidil khitobi, maka dia sudah merasa nyaman, enak, ya, mencurahkan segala keluh kesahnya terhadap kekasihnya, dan dia merasakan nikmatnya bercakap-cakap bersama Allah. Nah, maka kemudian, ya, ini merupakan buah sholat yang ketiga, yaitu as-sholatu mahalul munajati, bahwa sholat itu tempatnya bermunajat kepada Allah. Bermunajat itu maknanya bercakap-cakap dengan Allah, tapi dengan pelan-pelan, nak, ya. Karena digambarkan seperti dua orang kekasih yang sudah saling mencintai terus ketemu. Itu pasti pengennya itu ketemunya di tempat yang ramai apa sepi? Sepi. Karena kalau ramai banyak gangguan. Masa pacaran di tempat ramai? Banyak gangguan. Lebih asik kalau sepi. Nah, orang yang sudah mencintai Allah ketika sholat itu digambarkan seperti seseorang yang ingin ketemu pacarnya. Maka yang dia cari tempat yang sunyi, sepertiga malam terakhir, gitu kan. Di saat orang-orang sedang tidur nyenyak, dia bercengkerama, bermunajat dengan Allah, berbisik-bisik, bermesraan dengan Allah, gitu. Ya. Ini namanya munajat itu di tempat yang sunyi, sepi, dan pelan-pelan. Lah orang awam banyak yang nggak ngerti munajat di Monas, munajat di tengah lapangan terus teriak-teriak, itu bukan munajat, itu namanya demo. Ya, demo dengan munajat itu beda, ya. Jadi kalau munajat itu di tempat yang sunyi, sepi, berbisik-bisik, ya, bermesraan dengan Allah, itu baru namanya munajat. Kalau di tempat yang rame banyak orang teriak-teriak, itu bukan munajat, tapi demo. Harus bisa membedakan antara demo dengan munajat. Nah, orang awam dibohongin, munajat dzikir di mana? Di tengah lapangan. Munajat kok siang-siang di tengah lapangan, ya. Itu sama dengan orang pacaran ketemu pacarnya tapi di keramaian, ya nggak nyaman, nggak asik, ya. Asiknya itu di tempat yang sunyi, ya, hanya berduaan bersama Allah. Maka kita di samping, ya, sholat 5 waktu, maka kita juga dianjurkan, ya, untuk menemui Allah pada sepertiga malam terakhir, ya. Karena itulah saat yang paling nyaman untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, malam ini baru sampai ke buah sholat yang ketiga. Nanti yang keempat, kelima, dan keenam insya Allah akan kita sampaikan dalam pengajian yang akan datang.
Kesimpulannya, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita, sehingga telinga kita masih diizinkan mendengar suara azan, hati kita masih digerakkan untuk memenuhi panggilan azan, dan kita masih diizinkan oleh Allah untuk sholat, untuk menghadapnya. Ini menandakan Allah masih sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang, telinga kita tidak dengar azan nggak mau datangin. Terus kalau toh sholat juga tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena memang Allahnya nggak mau didekati oleh orang itu. Nah, kita bersyukur Allah masih mau mengundang kita. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.